Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun judul kita hari ini adalah menuntut ilmu adalah keutamaan bagi kita. Ilmu pengetahuan adalah sangat besar gunanya kepada kita. Makanya Nabi menganjurkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu dari ayunan sampai nanti ke liang lahat. Dan pada hadis yang lain, Nabi juga menganjurkan, utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu pengetahuan itu walaupun ke negeri Cina. Kenapa demikian? Karena hanya dengan ilmu pengetahuan kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa? Karena keutamaan ilmu itu ada beberapa macam. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu akan terhindar dari kebodohan. Contoh, kita dulu adalah dijajah oleh Belanda selama 7,5 abad alias 750 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sedikit. Berapa kali keturunan kita itu, ya, kita dijajah oleh bangsa lain. Bukan saja Belanda yang menjajah kita, tapi ikut pula Jepang. Jepang juga nompreng dia selama 3,5 tahun. Kenapa demikian para pemirsa? Karena kita sebagai orang Indonesia, ya, pada waktu itu adalah dalam keadaan bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita tidak dibiarkan untuk belajar oleh Belanda. Maka orang yang boleh belajar ketika itu hanya kaum ningrat saja. Maka kita sebagai rakyat Indonesia sangat di bawah standar, ya, tidak punya ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu dia senang saja membodoh-bodohi kita sehingga dia bisa bercokol selama 3,5 abad di negeri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berkaca dengan hal yang demikian, maka setelah kita merdeka, kita buka pintu mata kita, kita buka cakrawala kita untuk bisa kita sejajar dengan bangsa lain. Maka justru itu, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan bisa saja dibodoh-bodohi oleh orang lain. Itu satu. Yang kedua, orang yang punya ilmu pengetahuan itu akan diangkatkan oleh Allah derajatnya beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat wallahu
Sadaqallahul azim. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita menuntut ilmu pengetahuan itu apa saja. Jangan dipilih. Kalau itu namanya ilmu, ambil. Karena dengan ilmu itulah kita dapat mencapai apa yang ingin kita cita-citakan. Yang ketiga, yaitu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu dilindungi oleh malaikat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innal malaikata tada'u li ajnihatiha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat akan mengembangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Tahukah para pemirsa berapa besarnya sayap Jibril itu? Seandainya kalau jatuh satu helai bulunya, maka akan tertutup bumi seperempat. Cukup dengan hanya 4 helai saja, maka tertutuplah bumi secara keseluruhan. Begitu besarnya sayap daripada Jibril itu, malaikat itu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, maka orang yang menuntut ilmu itu juga akan diberi atau ditunjukkan oleh Allah jalannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang betul-betul menuntut ilmu, karena dengan bersungguh-sungguh dia menuntut ilmu itu, Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, jadi oleh sebab itu, seorang bangsa Amerika yang betul-betul ingin menuntut ilmu, tapi dia mengambil dari Al-Quran. Dia mempunyai ataupun membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa siapa yang dijilat anjing, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mereka tidak mau menerima begitu saja, tapi mereka adakan eksperimen. Lalu mereka membuat satu bejana dari besi, kemudian diambil air ludah anjing, dimasukkan ke dalam bejana tersebut, kemudian diteropong dengan kaca mikroskop, ada semacam bakteri yang hidup-hidup di dalam air ludah anjing tadi. Setelah dipanaskan dengan sepanas-panasnya sampai bejana itu merah, maka ditengok lagi dengan kaca mikroskop yang bakteri tadi masih lagi hidup. Menurut ilmu pengetahuan mereka, sesuatu bakteri yang tidak bisa dibakar dengan api, maka dengan lawannya, maka diturunkanlah temperaturnya sampai 0 derajat. Namun, walaupun sudah sedingin-dinginnya, ketika ditengok dengan kaca mikroskop, masih ada lagi hidup bakteri itu. Jadi dia kehilangan akal, lalu membalik lagi kepada kitab Al-Quran, maka di situ dia tahu, oh, kenapa dengan tanah. Dicoba dengan tanah, dimasukkan tanah ke dalam bejana itu tadi, tengok dengan kaca mikroskop. Nah, inilah baru mati kuman ataupun bakteri daripada air ludah anjing itu tersebut. Jadi dia tidak bisa dicuci dengan rinso, tidak bisa dicuci dengan sabun, tapi dicuci dengan salah satu dengan tanah, 6 kali lagi dengan air. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.